Hanya. Nah abdi bade tumaros Bu, ibu teh mawa kembang ke kuburan teh, ziarah teh tujuannya teh untuk naon? Ya supaya kuburannya wangi Pak Ustad. Kalau cuma tujuannya supaya kuburannya wangi sih ulah pakai kembang. Deui, pakai kispray deh, cocok. Maksudnya iya, ibu supaya tahu. Ya, kenapa kok aduh aing ngomong sudah keder aing cangkemna teh. Bisana mawa kembang ke kuburan teh, tujuannya teh kurangi coy. Tujuannya teh naon? Yuk. Suatu ketika Nabi Muhammad jeng Abu Bakar eta Nabi Muhammad jeng Abu Bakar teh lewat kuburan. Nah, tos itu teh Nabi Muhammad teh menangis. Cek Sundana apa nangis teh? Cerik. Ya Allah. Terus Abu Bakar teh tumaros. Nabi naon bisa cerik? Bisa nangis teh kunaon? Cak. Iya, apa kanjeng Nabi na? Abdi teh bisa teh cerik teh. Soal teh ledek wae sia mah. Soal nate abdi nate kuping nate kepirengkeun ngadengekeun mendengarkan orang yang sedang disiksa di alam kubur. Jadi nabi nate Bu bisa nangis teh karena mendengarkan orang yang sedang di. Nah, terus cek Abu Bakar eta teh Nabi punten abdi bade tumaros eta teh yang disiksa di alam kubur teh lobana teh kebanyakan teh dosana teh naon. Nah terus cek kanjeng Nabina biasana teh yang disiksa di alam kubur loba dosana teh aya 2 anu kahiji kebanyakan waktu di alam dunia teh ari iya buang air kecil ente pada cewok teh naon sidan ente di siang itu teh ente sesuci. Terus yang kedua ya kebanyakan disiksa di alam kubur teh orang-orang yang selalu meninggalkan sholat. Sudah cek dia. Awas sholat betul. Masjid musola yang ada anak muda coy. Oke coy. Oh jangan bapak tua melek anak muda. Pak Ustadz Bu kalau ada suaranya amazing Bu. Wonderful. Yuk ada duhur Bu. Pirengkeun. Mau Akbar. Terlalu tinggi. Ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhur. Asar, beda deui. Asar. Kedengeun. Allahu Akbar, Aduh, gak kuat. Tapi beda. Maghrib Bu, kalau maghrib jamaahnya loba, jadi kudu lebih amazing. Maghrib. Nada Mekah Madinah. Allahu Akbar. Wonderful. Isya, kalau Isya Bu agak sedih Bu nadanya. Sebab apa? Jamaahnya nambah seket. Jamaahnya lang tadina loba, terus hari Isya teh nambah seep. Jadi
tinggal sedikit. Sebab apa? Anak muda main game dengan Mobile Legend, Pep apa dan lain-lain. PUBG, Pep apa. Anak perempuan pada TikTok kalau isu. Rumah sakit, melayang. Pada TikTok. Ibu-ibu iseng lihat sinet, ikatan cinta. Jadi adanya kayak ada sedikit. Allahu Akbar. Bu, kebanyakan kita tuh Bu berlomba-lomba melakukan kesunahan tapi meninggalkan kewajib. Betul? Sholat taraweh loba, marhabanan loba, tahlilan loba, tapi sholat isya angel karena sungkan. Betul? Jadi yakin ka Gusti Allah, tapi disuruh sholat pada sungkan. Bu, percaya ente ka Gusti Allah? Percaya ente? Gusti Allah teh aya ente? Jelas. Yang tidak ada tuh kita. Kita itu tidak ada, Bu. Kita itu aslinya tidak ada. Kita ada diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafaz ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita memakai lafaz ada karena ada yang ada. Dan kita memakai lafaz tidak ada karena ada yang ada. Jadi yang ada hanyalah yang ada. Puyeng sih. Ya benar. Kita itu aslinya tidak ada, benar. Kita itu ada diadakan oleh yang ada. Siapa yang ada? Allah. Jadi kita itu bisa ada karena diadakan oleh Allah. Yang ada sebelum lafaz ada itu ada, sudah ada. Allah itu sebelum lafaz ada itu sudah ada. Allah itu sebelum lafaz ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita memakai lafaz ada karena ada yang ada. Dan kita memakai lafaz tidak ada karena ada yang ada. Jadi yang ada hanyalah yang ada. Ibu sih padu ada. Iya Bu, punten. Soal kata Abi pernah suatu ketika teh Abi teh dicukur rambut teh. Eta yang tukang cukur teh ngomong, Pak Ustad, Aiman teh percaya ka Gusti Allah teh. Loh, kenapa gak percaya? Kalau emang Gusti Allah itu ada, kenapa aing teh uripna masih melarat bae? Masih miskin bae? Kalau memang Gusti Allah ada, kenapa di luaran sana masih banyak orang yang bermaksiat, masih banyak orang yang berjudi, masih banyak orang yang minum-minuman, masih banyak orang yang membegal, masih banyak orang yang membunuh? Katanya Allah itu ada, tapi ternyata buktinya masih banyak orang yang bermaksiat, masih banyak orang yang berbuat jelek, dan saya hidupnya masih miskin. Mana? Katanya Allah itu ada. So, ibu kalau ditanya seperti itu gimana jawabnya? Keder sih. Saya emang gak pusing Bu. Saya keluar dari tukang cukur, pergi dulu nyari orang yang rambutnya gondrong. Tadi sendrong. Ngerti gondrong. Nah Pak Ustad, sia ikut aing ke tukang cukur. Nanti dicukur nggak mau. Itu iya masalah ketauhidan. Ikut aing sia. Ikut. Aing ngomong ke tukang cukur teh. Aing mah percaya aya tukang cukur teh, percaya aing. Nah, hari tadi sih Pak Ustad dicukur jeung aing. Kalau iya tukang cukur itu ayah, kenapa teman Abi masih gondrong? Ayo. Betul deh. Ayo. Cak. Tukang cukur nak. Pak Ustad, teman Pak Ustad nate bisa masih gondrong soalnya nggak mau datang ke Abi, nggak mau datang ke sini, makanya dia masih gondrong. Coba aja kalau teman Pak Ustadnya datang ke sini pasti rambutnya dicuk. Ya itu pun sama. Allah itu ada, tapi kenapa kamu kok hidupnya masih miskin? Karena kamu tidak mau mendatangi Allah. Allah itu ada, tapi kenapa di dunia ini masih banyak orang yang bermaksiat, masih banyak orang yang berjudi, masih banyak orang yang minum-minuman? Karena orang yang berjudi, orang yang minum-minuman, orang yang bermaksiat tidak mau mendekat kepada itu. Betul apa betul? Tapi kadang-kadang sih ya punten bisa. Kita nyuruh, kamu jangan berjudi, kamu jangan minum-minuman, kamu jangan maksiat. Yang maksiat aing, yang judi aing, yang minum aing, sia anu repot. Ya iya.
Jawabnya Bu ya iya, yang maksiat kamu, yang minum-minuman kamu, yang judi kamu. Tapi kalau misalkan Allah sudah benci, Allah pengen menurunkan azab ke daerah itu. Kalau di daerah itu semuanya bermaksiat, Allah nurunin azab. Itu yang mati itu bukan hanya orang yang berjudi saja, tapi ibu yang mau ibadah juga pasti akan kena dampaknya. Coba punten, waktu cerita Nabi Nuh, ya kan? Yang ikut Nabi Nuh, oke selamat. Tapi yang tidak ikut Nabi Nuh, tenggelam. Nabi Nuh itu suaminya baik. Ya maksudnya Nabi Nuh itu suami yang baik, tapi istrinya jahat. Ya Bu, kadang-kadang gitu Bu ya. Suaminya baik tapi istrinya. Ada yang istrinya itu baik tapi suaminya. Siapa contohnya? Fir'aun. Fir'aun itu istrinya soleha tapi suaminya jahat. Kalau Nabi Nuh Nabi Nuh baik, istrinya. Yang ketiga, istrinya jahat, suaminya jahat. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Nah itu kan jahat. Betul. Ulangi. Suaminya baik, istrinya Nabi Nuh. Istrinya baik, suaminya Fir'aun. Suaminya jahat, istrinya siapa? Abu Jahal. Terakhir, suaminya baik, istrinya baik, siapa? Nabi Ibrahim. Ibu lebih milih nomor berapa? Nabi Ibrahim. Nah, kan Bu, Nabi Ibrahim istrinya 2. Aduh, saya doakan ibunya semua bisa berangkat ke tanah suci semua. Amin. Ayo, ibu bareng-bareng jawab amin. Doakan istri supaya naik haji. Relakan suami agar menikah lagi. Sok mana kaji laki kawin maning gitu. Wes, cepet-cepetnya Bu, Aminah meteng oli sangang bulan. Walamma tamamin hamlihi ala rojih tis'atu ashurin komariyah. Bu, Ibu, ketika Aminah hamil 9 bulan, Aminah perutnya terasa. Siapa yang menolong? Abdullah sudah meninggal, berarti kakeknya Abdul Muthalib. Aminah, kamu kenapa Aminah? Pak, kayak saya mau lahiran Pak. Ya udah Aminah, kalau kamu mau lahiran, saya mau mencari dukun bayi. Bagaimana kebidan, aneh dukun bayi. Kemana? Oh, carilah. Siapa dukun bayinya? Hadar ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Jadi dukun bayinya itu ada 2, Siti Asia dan Siti Maryam. Siapa Bu Siti Asia teh Bu? Istrinya Raja Fir'aun. Itu Bu, waktu zaman Raja Fir'aun, kalau ada ibu-ibu yang melahirkan bayi laki-laki, kudu dibunuh. Loh, kenapa? Karena menurut apa? Menurut supranatur ya. Lamun jangan bahasa kita mah dukune. Menurut dukunnya Raja Fir'aun ini kerajaannya bakalan runtuh. Siapa yang meruntuhkannya teh? Yang meruntuhkannya teh seorang anak yang lahir di bulan-bulan ini. Maka kata si dukunnya solusinya bunuh kalau ada ibu-ibu yang melahirkan bayi laki-laki. Fir'aun mengkerahkan pasukannya untuk mendobrak setiap rumah. Kalau ada bayi laki-laki yang lahir, dibunuh. Bu, Nabi Musa Bu, ibunya takut anaknya dibunuh, jadi Nabi Musa ditaruh di kotak, kemudian di kentirkan dipalitkan di sungai. Kentir bahasa Jawa, kan Sunda, kentirkan, nyambung. Dipalitkan di sungai. Suatu ketika Bu, istrinya Raja Fir'aunnya pengen mandi di sungai, Siti Asiahnya teh. Lagi enak-enak mandi di sungai, ngelihat ada kotak, kemudian disuruh pengawalnya suruh ngambil kotak itu. Pas dibuka ternyata isinya bayi. Tuan Putri, isinya bayi Tuan Putri. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ayo kita bawa. Pas dilihat ganteng Bu. Tuan Putri nanti dibunuh sama Raja Fir'aun. Udah tenang aja, saya yang akan negosiasi dengan Raja Fir'aun. Balik Bu, akhirnya
Pas sampai di rumah, "Hei Asia, dari mana kamu?" "Ini dari sungai, habis mandi nemuin bayi." "Oh, laki-laki atau perempuan?" "Laki-laki." "Payahkan, payah. Payahkan, payahkan. Payahan, payahan. Payahan. Bunuh." Pakai ini dalam jalan. Pakai ini. Dalam jalan sudah payahan. 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 Cek. Asiahna, "Pak, punten Pak, jangan dibunuh Pak, ini bayinya ganteng Pak, bagus Pak, ulah dibunuh Pak, hiji wae Pak, disisakan Pak." Akhirnya Raja Fir'auna tersentuh hatinya, akhirnya tidak dibunuh. Suatu ketika itu Raja Fir'aunnya tuh pengen ngemban, pas waktu diemban, emban teh di gendong, tabu jenggotnya Raja Fir'aun teh dawa-dawa panjang. Nabi Musa walaupun masih kecil ngerti, Bu, ini yang gendong saya ini musuh saya nantinya. Akhirnya jenggotnya Raja Fir'aun mau ditarik, ceprol, blok-blok dibayikin, blok-blok. Ya Allah, jenggot dawa-dawa ditarik kabeh, rogol kabeh. Akhirnya kata Raja Fir'aun, "Ini kaya-kaya yang bakal meruntuhkan kerajaan saya. Awal, ambil pedang, saya mau bunuh bayi ini." Untung Siti Asianya datang. "Pak, ada apa Pak?" "Ini no, rambutnya untuk kabeh no, ditarik no. Ya Allah, seop sedaya no, itu rambutnya. Seep ya seep no. Seop. Seep sadaya no, rambutnya no." "Pak, namanya ge anak kecil Pak, ente ngerti, mungkin disangka jenggot bapak teh benang layangan." Bu, Bu, akhirnya cek Siti Asiahna, "Pak, sebelum dibunuh kita tes aja dulu Pak." Dites gimana no? Si bayi suruh milih roti apa milih wangwa. Wangwa teh bahasa Sunda apa? Yang itu yang bara api itu. Luhak. Luhak. Ya. Nah, si bayi teh disuruh milih roti sama luhak. Ya. Kalau anak kecil yang belum ngerti, kira-kira milih roti apa milih ruhak? Pasti yang belum ngerti, Bu, pasti milih ruhak karena nyala. Tapi kalau yang sudah ngerti pasti milih ibu aja sok, disuruh makan ruhak sama roti, pasti makan apa? Ya roti, karena sudah ngerti. Nabi Musa walaupun kecil, dia sudah ngerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Akhirnya Nabi Musa teh awalnya pengen milih roti, tapi untung kalau milih roti dibunuh, Bu. Karena apa? Fir'aun tahu, berarti Nabi Musa sudah ngerti. Tapi untungnya Allah mengutus malaikat untuk menyelamatkan Nabi Musa. "Jibril, apa Gusti?" "Ikut Nabi Musa, jangan sampai milih roti, nanti dibunuh sama Raja Fir'aun." "Gimana Gusti?" "Belok, banting setir." Oh, dia belok, bosok. Terus yang dipangan ruhak. Makanan Nabi Musa teh ilatnya cader. Sebab waktu dulunya makan ruhak. Makanya dakwahnya Nabi Musa itu ditemani oleh Nabi Harun. Jadi Nabi Harun ini sebagai juru bicara, Nabi Musa yang mempunyai kekuatan tenaga gitu. Paham Bu? Alhamdulillah, datanglah Siti Asia, sebelah sininya Siti Maryam, dilahirkan kanjeng Nabi Muhammad. Ceprot. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa di ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Nabi keluar dari perut ibunya, Bu. Keluar dari perut ibunya sujud. Bayangkan, bayi baru keluar dari perut ibunya langsung sujud. Itu menandakan kepada umatnya disuruh melakukan sholat. Ayo sholat, mumpung badan masih sehat. Anak sehat, anak kuat, Bu. Salah baik sebelah ini loh. Lebih baik sehat tak kuat, Bu? Sehat, kuat. Sepira ibu badannya kuat, badannya besar, badannya seret, tapi kena stroke. Jadi lebih baik sehat. Ayo sehat, ayo sholat, mumpung badan, aja joget baik sih lah. Mumpung badan masih sehat, wong repot langkah tutuge
walep sampai di bengket walep tajuk ke masjid masih kos nonggoni tekae iya diadani dikomatikan pujian wanikem jamaah masih kadang-kadang adan dew pujian dew komat dew ngimami dew wiridan dew salaman dew balik dew dan dia mengkel dew. Ya Allah Bu, tolong Bu serepot-repotnya jangan meninggalkan sholat ya Bu ya. Pak Ustadz Bu waktu zaman kecil Bu suka nyari layangan, tapi waktunya sholat Bu. Jadi Pak Ustadz tuh pernah waktu pas nyari layangan itu Bu, kan ada petani sudah tua Bu, tapi suaranya rajin. Ayah tuh dia sholat. Nah, ayah teh sholat nate Bu, entah di masjid, di sawah kan biasanya ayah saung. Nah, lalu jadi mau terbusi bubuk. Nah, itu kan bawahnya terbuat dari pelupuh. Pelupuh tahu? Talupuh, kayu bambu yang dipotong-potong yang dibuat landai itu. Nah itu Bu si kakek itu ngimamin, Pak Ustadznya makmum waktu kecil. Itu ya Allah Bu, si kakek itu sholat sujud sampai 5 menit, sampai sujudnya Bu menangis. Wah iya teh, wali cek aing teh. Apa saking khusuna? Pas selesai sholat abdi tumaros teh, abdi sholat nate kakek sujudnya sampai 5 menit, sampai nangis saking khusuna kakek. Entah khusut cu, abdi teh sholat sujudnya 5 menit gara-gara kumis abdi nyangkol. Kepala talupu. Kumisnya nyangkol kepala lumpuh teh. Pahit ya lampu. Iya, nangis teh bukan gara-gara khusyuk, gara-gara nyeri. Iya, kumisnya teh kejepit teh Bu. Kan paluku kadang-kadang ada yang kenceng, ada yang kendor kan ya gitu. Pas sujud ya 5 menit ya ngakali kumis tuh enggak kena. Salatullahi ma lahat kawakin ala man khairi ragi dan najari ada hadis surah bismillahirrahmanirrahim bahaza syukru Allah
Allah, salatullah, salatullah wajib ala man khair liman ragiban najati. Alhamdulillah. Ya, Ibu masih gaduh laki, gaduh laki masih. Bukan Bu. Ibu, Bu pernah tuh Ibu sekali-kali nawari ke suami teh? Pernah. Aiki. Awak rasa pegel, Ibu sedia menjadi. Esuk-esuk tangi turu, Ibu sedia nyandingi kopi. Mengkonon soten ari ngupai. Loh, delengan kan maksudnya. Gini. Waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi pernah melihat bu wa amal mar'atu. Tuk to'u bilisaniha, ilatnya bu, lidahnya ditarik ke atas, dipotong, tes. Cukul deui, potong deui, tes. Cukul deui, potong deui, tes. Eta wanita apa? Cek Kanjeng Nabi teh Jibril, eta wanita teh umat abdi, bener. Umat Nabi Muhammad itu umat saya yang seperti apa? Itu umatnya Nabi yang waktu di alam dunia sering melukai hatinya suami dengan perkataannya. Wong lanang ngomong sekali, wadon ngomong pitulik pun. Ayat ada dia. Ayat. Kamera rewel. Bu. Tapi saya sekali-kali bela perempuan lah sekarang ya. Betul Bu, apakah menyapu itu hanya tugasnya seorang istri? Tidak. Betul. Apakah mengepel itu hanya tugasnya seorang istri? Oh tidak. Apakah mencuci hanya tugasnya seorang istri? Oh tidak. Apakah memasak itu hanya tugasnya seorang istri? Oh tidak. Tugasnya istri Bu, saya kasih tahu Bu, cuma dua. Cicing gelas ya teh. Bu, abdi kasih tahu kalau misalnya suami ibu punten menuntut atau apa, tugasnya istri itu cuma satu, nurut sama Allah. Dua, nurut sama suami. Jadi kalau suami ibu nyuruh nyuci, ya ibu nyuci. Iya kan? Suami ibu nyuruh ngepel, ibu. Karena tugasnya ibu tuh nurut sama Allah, nurut sama suami. Katanya mau bela perempuan, dijatuhin lagi bos. Ya itu sih udah bobo. Terakhir Bu, sesudah Kanjeng Nabi sujud apa? Rafi ar-roksahu ilas sama'il aliyah. Apa Pak Ustadz? Nabi mengangkat tangannya ke langit kedongan Gusti Allah. Bayangkan Bu, bayi baru keluar dari perut ibunya menangis berdoa. Itu menandakan kepada umatnya disuruh meminta kepada, jangan minta ke kuburan, jangan minta ke batu, jangan minta ke pohon, tapi minta kepada yang lebih hebat. Nabi, yang lebih hebat lagi Bu, Nabi keluar dari perut ibunya wulida sallallahu alaihi wasallam nadifan mahtunan maktu asurrati biyadil qudratil ilahiyah. Nabi keluar dari perut ibunya, badannya itu nadif itu berasal dari kata an-nadofa, artinya apa? Bersih, nggak ada getih, nggak ada darahnya Bu, nggak ada darahnya, bersih, nggak ada gegeting. Ini yang kayak gini tuh apa? Daki, nggak ada dakinya, bersih, baunya wangi. Sok bayangkan, keluar dari perut ibunya tidak ada darahnya. Coba kalau kita, kadang walaupun darahnya dicuci, tapi kadang masih mampu banci kan Bu ya? Tapi Nabi Muhammad sih Masya Allah bersih, nggak ada darahnya. Itu yang lebih hebat lagi Bu, apa? Mahtunan. Nabi Muhammad alat vitalnya sudah disunat. Masya Allah, berarti nggak ada yang nyunatin Pak Ustadz. Makanya nggak ada apa dokter sunatnya Nabi itu nggak ada. Tapi kalau dokter lahirnya kan ada tadi sama Siti Asia sama Maryam. Kalau bidanya ada tuh.
Asia sama Maryam. Tapi kalau yang nyunatinya nggak ada karena keluar sudah di hebat, masya Allah. Yang terakhir Bu, apa? Nabi keluar dari perut ibunya, maktu as-surroti, bujal. Nah, bujalna terus di sudah tidak ada ari-arinya. Apa sudahnya ari-ari Bu? Ari-ari sampingnya. Tuh, 5 keajaiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ibu-ibu harus bangga mempunyai Nabi seperti Nabi Muhammad. Coba, ini kan tadi keajaiban Nabi keluar dari perut ibunya. Yang pertama langsung sujud. Kedua keajaiban Nabi berdoa. Ketiga keajaiban Nabi badannya bersih, bau wangi. Keempat keajaiban Nabi sudah disunat. Kelima keajaiban Nabi ari-arina sudah dipotong. Biadil qudratil ilahiyah, itu semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya nanti malam siap-siap ibu pas suami bobo. Oke Bu? Dandan lah dandan. Ning dunia oli dandan asal aja kaya wong. Ya Allah. Lamun dandan ora karuan bakal dadi bature setan. Ngerti lu sih? Wadon solehah wadon kang bakti ora ilok nyewoti. Ngerti lu sih? Laki pegel nyanding layani, laki pegel nyanding nih. Nah, insya Allah mau lah duitnya ya. Abang uang abang saya, nggak ada uang abang al-pulus supin nupus lesal pulus akibatnya wong lanang laka duitnya turu dikasih bud nyatos gitu bayar abdi perlu natos lapar ya. Maka sebelum kita selesai, kita tutup terakhir dengan mahalul qiyam. Kita berdiri semua agar kita diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.